pertama dalam literasi informasi adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan merumuskan keyword. Hal-hal yang menentukan kebutuhan informasi seseorang yaitu kisaran informasi yang tersedia, penggunaan informasi yang akan digunakan, latar belakang, motivasi, orientasi profesional, dan karakteristik masing-masing pemakai, sistem sosial, ekonomi, dan politik tempat pemakai berada, serta konsekuensi penggunaan informasi. Kira-kira informasi seperti apa sih yang kamu butuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi kamu? Untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan menyadari isu-isu serta permasalahan terbaru untuk menentukan topik permasalahan. Selain itu, bisa juga dengan melakukan brainstorming dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta mengevaluasi pemikiran atau disebut juga dengan mind mapping. Kebutuhan akan informasi ini akhirnya akan melahirkan permintaan informasi, sehingga permintaan untuk memenuhi kebutuhan informasi akan memunculkan pola perilaku seseorang dalam mencari informasi tersebut. Untuk dapat mencari informasi, seseorang perlu merumuskan keyword. Perumusan tersebut dapat dengan memanfaatkan thesaurus, sinonim atau persamaan subjek, dan istilah luas sempit. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan akan informasi ini dapat mengisi kekosongan serta kekurangan pengetahuan yang ada dalam diri manusia untuk menghadapi situasi tertentu agar dapat mengambil keputusan dan mengurangi rasa ketidakpastian dalam diri setiap individu. Lokasi penelusuran. Secara umum, jenis lokasi penelusuran ada dua, yaitu basic search dan advanced search. Basic search merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan, yaitu ketika mengakses Google secara langsung. Berikut merupakan tampilan basic search pada jurnal internasional Science Direct. Cara penelusuran informasi pada jurnal internasional Science Direct. Yang pertama, ketikkan kata kunci yang terkait dengan artikel yang akan Anda cari. Kemudian, klik icon search, maka akan keluar hasil penelusuran terkait dengan kata kunci yang Anda cari. Advanced search. Advanced search menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian, baik secara operator dasar, file format yang kita ingin cari, bahasa, dan lainnya. Berikut merupakan tampilan advanced search pada jurnal internasional Science Direct. Cara mencari dokumen dengan advanced search. Yang pertama, untuk mencari dokumen yang spesifik, atau Anda dapat juga mencari dengan mengakses search history. Diperlukan registrasi untuk melakukan hal ini. Yang kedua, Anda dapat melakukan pencarian menyeluruh pada semua sumber database dalam Science Direct atau lebih spesifik pada jurnal saja, buku saja, referensi, atau gambar. Yang ketiga, masukkan kata kunci pencarian yang Anda inginkan pada tempat yang disediakan. Kemudian, pilih di lingkup mana Anda akan melakukan pembatasan pencarian seperti artikel saja, judul saja, dan sebagainya. Anda dapat juga menggunakan operator pilihan seperti and dan or untuk melakukan kombinasi pencarian. Yang keempat, lakukan pencarian Anda pada jurnal, buku, artikel bebas akses, subjek tertentu, dan atau berdasarkan tahun. Dasar-dasar penelusuran informasi. Yang pertama, kata kunci atau keyword. Keyword merupakan kata ataupun frasa yang digunakan untuk mewakili sebuah informasi. Tidak hanya satu kata kunci, dapat lebih dari satu untuk mendeskripsikan sebuah informasi. Keyword ini dapat kita ciptakan sendiri ataupun mencari suatu kata atau frasa yang memungkinkan untuk mendeskripsikan sebuah informasi. Yang kedua, tajuk subjek atau istilah baku yang digunakan untuk menelusur. Tajuk subjek atau istilah baku yang digunakan untuk menelusur juga merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili sebuah informasi. Akan tetapi, sudah tertentu polanya, atau dengan kata lain, sudah dibakukan dan ada institusi yang mengelola serta menerbitkan dalam sebuah daftar tajuk subjek, baik yang umum maupun khusus. Yang ketiga, thesaurus. Thesaurus hampir sama dengan tajuk subjek, namun terdapat hubungan hierarkis antara deskriptornya. Kata atau frasa yang digunakan sebagai tajuk dalam thesaurus sangat membantu sekali dalam penelusuran. Yang keempat, sintaks.
Sintaks merupakan sekumpulan cara maupun ketentuan yang diberlakukan untuk menelusur suatu database. Ini merupakan kekhususan dan mungkin akan berbeda antara database satu dengan lainnya. Yang kelima, strategi penelusuran merupakan strategi yang akan kita susun serta pilih agar penelusuran kita dapat mencapai sasaran yang kita inginkan. Strategi penelusuran ini terkait dengan pemilihan kata kunci yang akan digunakan dan disusun dalam penelusuran. Dalam penelusuran juga ada beberapa operator atau sintaks yang umum digunakan. Sebut saja Boolean operator. Operator bool atau populer dengan sebutan Boolean operator, and, or, dan not dapat digunakan dalam menelusur informasi. Jenis-jenis Boolean operator. Pertama, AND. Operator ini akan memberikan hasil penelusuran berupa informasi yang mengandung kedua kata kunci yang dimasukkan. Misalnya, kita akan menelusur dengan menggunakan kata kunci library and management yang membatasi dalam tahun 2013 akan menjaring informasi yang mengandung kata kunci library dan management. Yang kedua, OR. Operator ini akan menghasilkan informasi yang mengandung salah satu kata kunci atau kedua kata kunci. Contoh, kita menelusur judul artikel jurnal diterbitkan dalam tahun 2013 dan menggunakan kata kunci literacy or information. Ini memperluas hasil penelusuran berupa informasi dengan kata kunci literacy atau information. Yang ketiga, not. Penggunaan operator ini memberikan hasil penelusuran berupa informasi yang tidak mengandung kata kunci yang tertulis di belakang operator tersebut. Contoh, ketika user ingin mencari judul artikel yang tidak mengandung kata perpustakaan, maka user dapat mengetikkan kata perpustakaan dan menggunakan operator not. Mengajarkan evaluasi informasi. Evaluasi informasi adalah sebuah kemampuan yang penting untuk mencari, memilih, memutuskan informasi yang mana yang harus digunakan. Berbagai karakteristik yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi informasi adalah: yang pertama, authority atau disebut dengan kepengarangan. Berdasarkan evaluasi yang harus diperhatikan dalam authority, kita mencari tahu tentang identitas dan kredibilitas dari pengarang atau organisasi dari informasi yang akan digunakan. Yang kedua, timelines atau disebut lini mas. Berdasarkan evaluasi yang harus diperhatikan mengenai waktu atau tanggal publikasi. Yang ketiga, adanya quality atau disebut dengan kualitas. Berdasarkan evaluasi informasi yang harus diperhatikan dalam quality, yaitu tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Yang keempat, adanya relevance atau disebut dengan kesesuaian. Berdasarkan evaluasi yang harus diperhatikan mengenai relevance, yaitu memastikan konten atau informasi tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan tertentu. Yang kelima, adanya perspektif atau bias. Dalam mengevaluasi informasi berdasarkan perspektif, pada tahap ini yang harus diperhatikan adalah objektivitas informasi. Pastikan sebuah informasi atau karya tersebut objektif berdasarkan kajian ilmiah atau penelitian. Kata plagiarisme sering kita dengar, namun belum tentu kita tahu artian yang sebenarnya. Menurut Adesel dan Cronin, isu plagiarisme masuk dalam ranah kode etik akademik atau ketidakjujuran akademik yang berupa cheating, seeking outside help, plagiarism, dan electronic cheating. Nah, bagaimana kita dapat mengenalinya? Mari kita simak berikut ini. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan secara sengaja atau tidak sengaja seseorang dalam menggunakan bahasa, ide, atau karya orang lain ke dalam suatu tulisan tanpa menyertakan sumbernya. Tipe-tipe plagiarisme. 1. Plagiarisme ide. Plagiarisme ide merupakan sebuah tindakan plagiat
dengan memaparkan ide orang lain dan mengakuinya sebagai idenya sendiri. 2. Plagiarisme kata demi kata. Plagiarisme kata demi kata merupakan sebuah tindakan plagiat dengan menggunakan kata-kata dalam sebuah kalimat orang lain tanpa mengutip karyanya. 3. Plagiarisme atas sumber. Plagiarisme atas sumber merupakan tindakan sengaja dengan tidak menyertakan sumber dalam sebuah karya tulisan. 4. Plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan merupakan sebuah tindakan sengaja dengan mengakui sebagai pengarang atas sebuah karya tulisan yang ditulis oleh orang lain. Berikut contoh kasus plagiarisme yang pernah ramai di Indonesia. Pada September 2018, YouTuber terkenal Atta Halilintar memposting sebuah video cover lagu dengan judul Cantik yang dipopulerkan oleh penyanyi Siti Badriah tanpa menyertakan sumber lagu dan Naga Suara selaku label musik lagu tersebut. Karena hal tersebut, Atta Halilintar dan keluarganya terjerat kasus plagiarisme hak cipta dan dituntut sebesar 9,5 miliar oleh pihak Naga Suara. Tiga langkah menghindari plagiarisme. Langkah pertama, memantau sumber informasi. Terkadang Anda lupa asal sumber informasi yang Anda gunakan. Itulah sebabnya mencatat sumber yang Anda gunakan di sepanjang penelitian Anda adalah cara yang tepat untuk memastikan tidak ada sumber yang terlewat. Kami sarankan untuk menyusun daftar kutipan saat Anda membuat catatan. Ini juga memungkinkan Anda untuk dapat dengan mudah kembali dan memeriksa di mana Anda menemukan frasa atau ide untuk digunakan dalam tulisan Anda. Langkah kedua, memparafrase dan mengutip. Saat menulis tulisan, jika Anda ingin berbagi ide atau informasi dari sumber, Anda harus memparafrase atau mengutip sumber aslinya. Untuk mengutip teks, lampirkan kutipan dalam tanda kutip ganda, lalu sertakan citasi setelah kalimat. Untuk memparafrase, Anda perlu menggunakan kata-kata Anda sendiri untuk menjelaskan sebuah ide. Anda juga perlu menyertakan citasi setelah kalimat. Untuk mempermudahnya, Anda dapat menggunakan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Yang pertama, pastikan Anda telah sign in ke akun Mendeley Anda. Kemudian, hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word dengan cara klik install MS Word plugin pada menu Tools. Selanjutnya, masukkan sumber referensi Anda. Caranya, drag and drop file Anda dari file manager ke dalam Mendeley. Lalu untuk membuat kutipan, buka Microsoft Word dan klik menu Insert Citation pada tab Reference. Kemudian cari kata kunci sumber referensi Anda dan klik OK. Yang terakhir, membuat daftar pustaka. Setelah kutipan dimasukkan semua, klik Insert Bibliografi pada tab Reference. Maka daftar pustaka akan otomatis terbuat. Langkah ketiga, menggunakan pemeriksa plagiarisme. Sebagian besar universitas menggunakan pemeriksa plagiarisme seperti Turnitin untuk mendeteksi plagiarisme di tulisan mahasiswa. Menggunakan pemeriksa plagiarisme sebelum mengumpulkan tulisan Anda akan membantu Anda mendeteksi plagiarisme yang tidak disengaja dan memahami plagiarisme dengan lebih baik. Jika Anda mengikuti langkah-langkah tadi, jangan khawatir tentang apapun, tulisan Anda akan bebas dari plagiarisme.